lo andamos cerrando para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal lo cerré. Pada 7 Juli 2022, seorang TikToker menutup akses jalan di sebuah jembatan di Meksiko dengan deretan mobil mewah miliknya. Aksi itu dilakukan semata-mata untuk merekam video pribadi, seolah ingin menunjukkan kekuasaan, bahkan menantang kartel yang kerap melintasi jalur tersebut. Tindakan arogan ini memicu kemarahan salah satu kartel paling berbahaya di Meksiko. Apa yang terjadi selanjutnya lantas mengubah hidup sang TikToker selamanya. Dan inilah kisah TikToker yang nekat bermain-main dengan kartel. Rodolfo Marquez, lebih dikenal sebagai Fofo Marquez, adalah seorang influencer kontroversial asal Meksiko yang memiliki jutaan pengikut di media sosial. Ia lahir pada 15 Juli 1997 dan berasal dari keluarga yang sangat kaya. Meskipun latar belakang keluarganya tidak banyak diketahui publik, beberapa informasi menyebutkan bahwa kakeknya adalah seorang pengusaha sepatu ternama yang pernah membuat sepatu untuk para pejabat tinggi di Meksiko. Sedangkan ayahnya adalah pemilik salah satu jaringan pom bensin terbesar di negeri itu sebelum meninggal dunia. Fofo tumbuh di tengah kemewahan dan ia tidak ragu memamerkannya. Di media sosial, ia kerap tampil dengan mobil-mobil mewah, pesta setiap malam di klub-klub elit, serta gaya hidup glamor yang jauh dari kata sederhana. Gaya hidup inilah yang menarik perhatian publik dan membuat akun Instagramnya meroket hingga memiliki lebih dari 3 juta pengikut. Popularitasnya tersebut menobatkannya sebagai salah satu influencer paling dikenal di Meksiko. Namun bagi Fofo, ketenaran di Instagram saja tidak cukup. Ia mulai merambah TikTok dan mencoba membangun basis penggemar baru. Sayangnya, semakin besar sorotan publik, semakin besar pula risiko yang mengintai. Banyak orang mulai memperhatikannya dan tidak sedikit yang ingin menjatuhannya. Meski begitu, Fofo tak gentar. Ia merasa tak tersentuh, seperti seorang yang tidak bisa disentuh hukum atau musuh sekalipun. Semua kesombongan itu runtuh saat ia melakukan kesalahan fatal, menantang salah satu kartel paling ditakuti di Meksiko, New Jalisco Generation Cartel, atau yang dikenal dengan nama Kartel Generasi Baru Jalisco atau CGNG. Pimpinan kartel ini, Nemesio Oseguera Carfantes, juga diketahui sebagai El Mencho, telah meraih reputasi terkenal sebagai iblis dalam bentuk manusia. Lahir pada 17 Juli 1966, El Mencho muncul dari keluarga petani dari 6 saudara kandung. Meskipun dengan latar belakangnya, El Mencho menyimpang mencari jalan yang lebih ambisius dan jahat menuju kesuksesan, yang ditandai dengan noda kokain dan darah orang Meksiko. Perjalanan kriminal El Mencho dimulai pada usia 14 tahun. Dia melakukan tugas-tugas kasar untuk kartel yang lebih besar dan kemudian melanjutkan perjalanan kriminalnya di Amerika Serikat hingga dia dideportasi kembali ke Meksiko. Setelah kembali ke Meksiko, El Mencho bergabung dengan kartel Millennium sebagai seorang pembunuh bayaran, lalu membawanya bergabung dengan subkelompok kartel Sinaloa di bawah Ignacio Nacho Coronel atau El Nacho. Di sini, El Mencho mengelola keuangan, operasi narkoba hingga kekerasan di negara bagian Meksiko, Colima, dan Jalisco. Dan setelah beberapa tahun berikutnya, dia mengambil alih setengah dari kelompok itu dan mengganti namanya menjadi Kartel de Jalisco Nueva Generation atau Kartel Generasi Baru Jalisco dengan El Mencho di pucuk pimpinan. CGNG berevolusi menjadi salah satu entitas kriminal paling kejam di dunia yang mengenakan peralatan kelas militer yang dapat disalahartikan sebagai unit militer resmi Meksiko. Mereka begitu kejam dan seharusnya tidak boleh mengusik mereka. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan Fofo sehingga membuat marah organisasi yang sangat kuat ini?
Seperti hampir setiap TikToker di luar sana yang setiap saat memposting video setiap hari untuk menghibur pengikut mereka, Vovo melakukan hal yang sama. Tetapi kali ini dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak pernah dilakukan di Meksiko. Pada 7 Juli 2022, Vovo membawa 3 mobil mewah bersamanya dan memarkirnya tepat di tengah jembatan Matuteremus di Guadalajara, Meksiko. Dia turun dari salah satu mobilnya dan mulai memfilmkan lalu lintas tepat di belakangnya. Dia mengatakan hal seperti, "Kita sendiri yang menutup benteng ini, inilah yang ingin saya tunjukkan. Apa yang dapat dilakukan uang dan kekuasaan secara harfiah, saya menutupnya di sini karena saya ingin Illuminati." Dia terus membual tentang bagaimana dia telah menutup jembatan selama beberapa menit, sementara semua mobil di belakangnya membunyikan klakson. Dia bahkan melakukan beberapa tarian TikTok, sementara orang-orang yang tidak bersalah ditolak aksesnya melalui jembatan itu. Vovo mempostingnya di TikTok dan tidak butuh waktu lama bagi video itu untuk menjadi viral. Banyak orang berkomentar dan menghinanya karena ketidakpedulian dan kebodohannya. Seorang pengguna Twitter bahkan memanggilnya orang bodoh tanpa kepala. Wali kota Guadalajara juga mengancam akan mengajukan tuntutan terhadapnya. TikTok pun secara resmi memblokir akunnya sementara. Mereka menghapus video itu dalam waktu kurang dari 40 jam. Vovo tidak dapat mengakses akunnya lagi. Vovo kemudian menggunakan platform lain untuk memberikan permintaan maafnya. Dia meminta maaf atas perilakunya yang kekanak-kanakan dan meminta maaf dari orang-orang yang terkena dampak perilakunya. Wali kota menerima permintaan maaf Vovo, tetapi menyatakan bahwa dia perlu menyelesaikan beberapa jam layanan masyarakat, yakni membersihkan di bawah jembatan yang diblokirnya. Tidak ada pilihan lain bagi Vovo selain setuju untuk melakukan apa yang diminta. Tetapi pada saat inilah CJNG memutuskan untuk menghukum Vovo atas tindakannya. Ketika video viral Vovo mulai memudar, CJNG kembali mengobarkan kasus tersebut dengan mengirimkan pesan kepada Vovo Marquez. Pesan itu langsung menjadi viral di media sosial, berasal dari akun anonim bernama Gente con la Gente NG, yang secara kasar berarti orang-orang generasi baru. Pesan tersebut ditulis dalam bahasa Spanyol, namun jika diterjemahkan menjadi, "Halo untuk semua orang Guadalajara, kami adalah kartel generasi baru Jalisco. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, influencer atau bajingan bernama Marquez telah menghalangi arus lalu lintas di jembatan Matuteremus, sebuah tindakan yang kami tidak toleransi dan tidak akan membiarkan hewan ini lolos begitu saja. Kami bertanggung jawab atas Jalisco dan seluruh Meksiko. Kami tidak akan mengizinkan Anda datang ke Guadalajara dan melakukan hal semacam ini. Jika Anda Vovo pernah kembali ke Guadalajara, tidak Anda maupun uang Anda akan menyelamatkan Anda dari kami." Melihat bagaimana El Mencho dan CJNG secara keseluruhan adalah kekuatan yang tidak boleh diusik oleh siapapun, tindakan Vovo yang berani mengganggu kota yang berada di bawah kendali langsung El Mencho merupakan sebuah penghinaan besar terhadap otoritas dan kekuasaan mereka. Memang Vovo tidak diragukan lagi kaya, namun kekayaannya sangat kecil jika dibandingkan dengan kekayaan kartel ini. Mereka meraup miliaran dolar setiap tahun dan mengendalikan sebagian besar pemerintahan Meksiko. Pesan tersebut membuat Vovo ketakutan karena ia sadar tak seorang pun bisa melindunginya jika CJNG memutuskan untuk benar-benar mengakhiri hidupnya. Begitu pesan itu beredar, semuanya menjadi sangat nyata. CJNG bukanlah organisasi yang main-main. Vovo pun tahu hal ini dengan sangat jelas. Ia segera mengajukan permintaan maaf secara online dan langsung kembali ke rumah orang tuanya di Meksiko untuk mencari perlindungan. Namun, berada di rumah besar tersebut tidak mengubah apapun. Keluarga Marquez pun menyewa petugas keamanan bersenjata untuk menjaga rumah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Meski begitu, Vovo tetap tidak merasa aman. CJNG pernah mengalahkan kartel paling mematikan, regu pembunuh bayaran, bahkan batalion Angkatan Darat Meksiko, sehingga tidak ada keamanan yang benar-benar bisa menahan mereka.
Vovo ketakutan, ia tidak berani meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan menjauh dari jendela untuk menghindari serangan penembak jitu. Ia juga selalu membawa transceiver agar bisa berkomunikasi jika dalam bahaya. Setelah beberapa bulan berlalu, Vovo akhirnya mencoba kembali menjalani kehidupannya. Namun tindakannya yang melawan otoritas CGNG telah mengubah jalan hidupnya sampai hari ini. Namun remaja berikut ini mungkin memang bodoh atau bahkan gila. Ia memiliki nyali luar biasa untuk secara terang-terangan menghina El Mencho. Remaja tersebut adalah seorang TikToker yang dikenal dengan nama Illuminati6 sebelum akhirnya mengganti akunnya menjadi pribadi. Ia kerap melibatkan pengikutnya dengan menerima tantangan yang diberikan, dan pada suatu kesempatan seorang pengguna menantangnya untuk menghina El Mencho. Tantangan yang kemudian dilakukannya dalam sebuah video. Dalam video tersebut, ia mengenakan kaos leher bulat hitam yang longgar, celana jeans hitam robek, serta membawa ransel. Ia bersandar pada tiang lampu dan berkata dengan lantang, "Sungguh benar-benar keberanian yang luar biasa." Saat video itu menjadi viral di Reddit dan Twitter, banyak orang berpendapat bahwa remaja ini pasti anggota kartel, sehingga ia memiliki rasa percaya diri seperti itu, apalagi dengan mengungkap wajahnya secara terang-terangan. Beberapa pengguna berkomentar, "Rest in peace." Namun anehnya, tidak ada kabar tentang tindakan balasan dari El Mencho atau CGNG. Beberapa orang menyebutkan bahwa remaja itu tidak berbasis di Meksiko sehingga sulit bagi CGNG untuk menjangkau atau menyerangnya. Dilaporkan bahwa ia tinggal di Richmond, California, Amerika Serikat. Hal ini membuat serangan oleh CGNG menjadi sangat sulit, bahkan jika mereka berniat melakukannya, apalagi melakukan aksi kekerasan di tanah asing bisa memperumit urusan mereka secara internasional. Oleh karena itu, CGNG memilih untuk tidak menanggapi tantangan tersebut. Namun ada twist tak terduga. Beberapa hari kemudian, remaja tersebut mengunggah video lain yang berisi permintaan maaf kepada El Mencho atas kata-katanya. Dalam video itu dia berkata, "Saya belajar bahwa apa yang telah saya katakan itu tidak sehat. Saya tidak sadar bahwa perkataan saya salah. Hari itu saya bangun dengan bodoh. Saya tidak melihat konsekuensinya. Saya melakukan itu demi pengikut saya. Saya minta maaf kepada Anda dan keluarga Anda. Saya mohon jangan bunuh saya. Saya juga punya keluarga seperti Anda. Saya minta maaf, kita semua membuat kesalahan. Saya punya masalah psikologis. Ingatlah, kami menyukai Anda." Video permintaan maaf ini kemudian menjadi viral di internet dan lalu dihapus. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah El Mencho secara pribadi mengirim ancaman kepada remaja itu tanpa diketahui publik, atau apakah sang remaja hanya keluar dari fantasi TikToknya dan akhirnya menyadari dengan siapa sebenarnya ia berbicara. Sementara kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. TikToker itu menghilang begitu saja hingga saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada remaja tersebut. Sungguh sulit dimengerti mengapa para remaja ini menempatkan diri mereka dalam bahaya, padahal mereka tahu betapa berbahayanya El Mencho. Mungkin mereka terlalu haus akan viral di media sosial tanpa mempertimbangkan risiko nyata yang mengintai. Sebelumnya sudah ada peringatan keras bagi Juan Laguna Rosales atau yang dikenal sebagai El Pirata de Culiacan. Juan juga memposting kata-kata kasar terhadap El Mencho di media sosial. Ia diperingatkan untuk menghindari menginjakan kaki di Jalisco jika ingin tetap hidup. Namun Juan tidak peduli. Ia tetap mengadakan pesta bersama teman-temannya di sebuah bar di Jalisco. Saat itulah CGNG mengirimkan regu pembunuhnya untuk mengantar Juan ke akhirat. Pada tanggal 18 Desember 2017, sekelompok orang bersenjata menyerbu bar tempat Juan merayakan partinya. Mereka menghujaninya dengan lebih dari 18 peluru dari senjata berkaliber tinggi. Hidup Juan tiba-tiba padam dalam waktu kurang dari 1 menit. Banyak luka tembak yang diterima membuatnya sulit dikenali. Akhirnya jenazahnya diidentifikasi melalui tato di lengannya. Kematian Juan lebih dari kehidupannya menjadi bahan liputan di majalah Rolling Stone yang membahas kehancuran akibat kekejaman CGNG. Tentu saja kebodohan menantang salah satu orang paling dicari dan berbahaya di dunia berujung pada kematian tragis. Demikianlah video kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jagalah lisan Anda. Lebih baik jangan pernah mengusik siapapun terlepas dari seberapa berbahayanya mereka. Jagalah lisan dan tindakan Anda. Jangan pernah mengusik kehidupan orang lain
Latihlah mental Anda agar lebih kuat dan bijaksana. Kira-kira pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah ini? Balas di kolom komentar di bawah ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.